Tadi di TV serem ya, ada orang yang stres karena dibully. Ah, iya, dibully kenapa? Iya, soalnya dia beda sendiri. Rasis dong. Emangnya rasis apa sih? Rasis itu yang ngejek orang lain gak sih? Sebenarnya menurut KBBI, definisi rasis itu prasangka berdasarkan keturunan bangsa atau perlakuan yang berat sebelah terhadap suku, bangsa, atau golongan yang berbeda-beda. Itu juga mereka kayak memahami bahwa ras mereka sendiri adalah ras yang paling unggul. Terus banyak dari orang yang rasis berprasangka buruk ke ras atau golongan lain. Oh, berarti itu sama kayak kasus beda pelayanan turis asing di Bali dong. Jadi di sana tuh ada wisatawan asing diperlakukan berbeda daripada wisatawan domestik. Biasanya wisatawan asing dikasih perhatian yang lebih ramah dan lebih baik daripada wisatawan domestik. Oh, berarti sama kayak yang itu dong, yang seorang warga yang ditolak tinggal di sebuah kampung karena agama orang itu tuh beda sama agama mayoritas orang di kampung. Nah, selain itu ada juga kasus rasisme antar ras. Di Indonesia sih yang paling sering terjadi terhadap masyarakat Indonesia Timur. Contohnya rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang sempat viral itu loh. Malah rasisme ini bertentangan ya sama nilai Pancasila, tapi kok banyak sih kejadian kayak gitu? Emangnya apa aja sih nilai yang bertentangan antara Pancasila dan rasisme? Kalau menurut sila pertama sih, kita bebas buat meluk satu agama. Tapi karena adanya rasisme, secara nggak langsung kita disudutkan untuk milih satu agama itu aja. Berarti kalau menurut sila kedua itu kita harus mengakui persamaan derajat semua manusia tanpa memandang latar belakang. Tapi karena adanya rasisme, jadi banyak orang yang merendahkan satu golongan. Nah, betul tuh. Sedangkan kalau menurut sila ketiga, kita tuh harus nempatin kesatuan, persatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara, yaitu kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, karena adanya rasisme, golongan yang paling kuat akan mendahului kepentingan golongan yang ketimbang negara. Berarti kalau menurut sila keempat, kita juga perlu bermusyawarah bersama dengan mengutamakan kepentingan bersama secara menyeluruh. Cuman karena ada perilaku rasisme ini, bermusyawarah hanya untuk menguntungkan segelintir kelompok saja. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang didengarkan pendapatnya. Oh, berarti kalau menurut sila kelima, kita itu harus bersikap adil kepada semua orang, tanpa memandang golongan. Tapi karena masih banyak orang yang melakukan rasisme ini, beberapa kaum atau golongan yang minoritas biasanya diperlakukan dengan tidak adil. Wah, ternyata banyak juga ya hal yang melenceng dari ideologi Pancasila. Padahal harusnya Pancasila kita tanamkan pada perilaku keseharian kita kan. Maksudnya kita harus gimana ya? Solusinya kita kan masih muda nih, sebagai pemuda kita harus mulai menanamkan sikap toleransi. Jadi kayak kita harus hidup rukun antar umat beragama. Terus kita nggak boleh maksain suatu agama atau kepercayaan ke orang lain. Nah, terus kita harus mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Berarti kita juga harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Lalu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kita juga perlu berlaku tidak semena-mena terhadap orang lain. Oh, kalau gitu kita juga harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selain itu, mengembangkan sikap perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Terus, kita juga harus melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan ada unsur keadilan sosialnya. Ternyata mudah juga ya untuk kita berperilaku anti rasisme. Ternyata dengan menerapkan hal-hal kecil, kita bisa membawa Indonesia ini menjadi negara yang toleran, solid, dan kuat. Nah, iya, maka dari itu kita sebagai pemuda harus ngajak-ngajakin dan menanamkan rasa toleransi kepada masyarakat Indonesia dengan cara yang paling mudah ke diri kita aja dulu, baru ke teman, keluarga, dan baru masyarakat luas. Nah, iya, jadi nggak ada lagi kasus-kasus yang kayak di TV tadi.